Public figure yang satu ini memiliki proses hidup yang luar biasa. Dari kecil harus menerima kenyataan pahit dalam keluarganya. Dia juga harus sempat menggunakan obat-obat terlarang di dunia malam sebagai peralihan depresi dan sempat ingin mengakhiri hidupnya. Reza Levinus Nangi. Halo, sekali. Terima kasih ya. Salam sehat, ketemu bisa diluangkan waktunya dalam kesibukannya. Seneng banget gue diundang di sini. Gue yang terima kasih dong, karena udah berapa kali akhirnya hari ini bisa kejadian. Iya. Gitu. Itu soalnya udah direncanakan pengennya dari lama ya sebenarnya. Dari lu yang dulu lah, yang cameo-cameoan lah pokoknya. Nah, gimana nih PPKM sudah dari darurat sudah turun level katanya? Waduh. Ya, kan kalau misalnya sekarang kan ngelihatnya kan mudah-mudahan kalau misalnya memang kurvanya menurun 26 udah dilonggarkan lah. Amin. Karena aku tuh butuh gunting rambut, Cap. Nggak gunting-gunting loh rambutku ini. Pantes ya, agak gondrong ya. Iya. Oke, jadi apa aja kegiatannya pas selama Tapi kok pandemi? kenapa rambut aku lebih banyak ubannya daripada Captain ya? Gue cat sendiri. Aduh, padahal beda-beda tipis loh, cuma 10 tahun bedanya. Oke, ngapain aja kegiatan PPKM ini? Iya, sekarang tadinya kan kita lagi dalam produksi web series tahun lalu tuh baru bikin production house. Nah. Barengan sama teman Prisiana Iya. Sution sama Iya. Gian Oke. gitu. Nah, ini kita lagi produksi sebenarnya, lagi produksi untuk web series. Terus ada PPKM? Berhenti dong? PPKM libur dong, gitu kan. Libur jadi nggak tahu mau ngapain nih. Oke. Gitu. Nah, jadi sekarang lagi ngatur, lagi meeting produksi lagi untuk mempersiapkan kira-kira mau lanjut lagi syuting kapan. Di luar dari podcast yang dibikin juga. Iya. Ada podcast baru juga. Iya. Gitu-gitulah. Iya. Gue ngundang lo karena tertarik perjalanan hidup lo dari muda, gue lihat terus sampai hari ini bisa bangkit lagi, itu suatu anugerah ya dalam hidupnya ya. Betul. Gimana ceritanya? Dari mulai lo kecil, sekolah di mana sih? Anak Jakarta apa dari daerah? Kalau misalnya lahir besar sebenarnya di Jakarta. Jakarta. Walaupun sempat keluar lah, mencelok lah, sempat ke Sulawesi Tengah juga. Tinggal di sana 3 tahun gitu. Karena kan mama asli Palu kan. Orang Palu. Bapak Manado dong? Bapak Manado gitu, Bapak Manado. Jadi memang selebes banget. Terus abis itu dari Jakarta kita sempat pindah di Bandung karena papa itu kan di Bank Indonesia Bandung dulu sana, terus habis itu cerai gitu kan ya, karena memang kadang-kadang suka aneh juga si papa ini, pulang jam 3 pagi bilang macet. Tahun berapa kan tuh Bandung macet banget tuh di tahun itu. Tahun-tahun berapa? 89. Oke. Tahun 88 gitu. Memang macet ya di tahun-tahun itu Bandung tuh lagi padet-padetnya. Jadi macet susah. mau keluar pagar susah kan? Susah kehalang wanita lain. Nah, terus Gitu. Nah, jadi karena hal itu juga akhirnya pisah, aku barengan sama mama sama adik gitu. Cewek ya, adik? Cewek. Oke. Cuman beda 3 tahun. Terus habis itu ya udah kita mulai dari karena kan background mama itu kan sebenarnya bukan wanita karir ya. Oh, ibu rumah tangga Ibu rumah aja. tangga. Iya, Jadi iya. waktu cerai kan pasti kaget gitu. Adaptasinya apa yang harus dilakukan, anak mesti makan dan segala macam gitu. Jadi banyak trial and error-nya gitu, dan itu pun juga yang membuat gaya parentingnya dia itu meluap-luap ya. Wow, pokoknya lumayan seru lah itu rumah. Kalau misalnya salah dikit tuh pasti kayak ya tampar-tampar dikit. Itu mah biasa lah. Pukul-pukul pantat leher sedikit tuh kayak biasa. Tapi sampai SMA lulus dong ya? Lulus. Tapi gue seneng tuh quote lu tulis di itu apa? Ya, produk gagal sekolah belum tentu gagal dalam kehidupan. Nah, itu dia. Jadi belum tentu kita nggak mengecilkan pendidikan, itu penting nomor satu. Tapi belum tentu semua orang dengan pendidikan tinggi bisa berhasil. Itu intinya kan? Betul. Ini contohnya nih. Begitupun juga sebaliknya. Karena aku di sekolah, selama sekolah itu aku ranking kedua dari terakhir. Oke. Dari terakhir. Jadi guru-guru tuh selalu bilang, wah ini nggak punya masa depan nih anak wah ini paling bodoh di sini. Aku protes kan, loh bukan gue yang paling bodoh, yang ranking terakhir. Memang duduknya di sebelah saya. Kita memang satu bangku ya. Gitu. Nah jadi karena mungkin
nggak cocok kali ya. Cara belajar mengajarnya kan satu arah banget. Jadi dari negeri sampai swasta aku udah nyoba gitu kan. SD, SMP itu di negeri, masuk SMA-nya swasta gitu. Jadi justru malah pada saat ngerasa waktu di push gitu ya sama guru, oh ya bisa nggak apa segala macam, kalau nggak kayak gini. Jadi ada satu momen Cap ya, di kelas 3 SMA gitu ya, gue udah capek nih, gue dikatain goblok terus nih, gue udah capek, tau nggak, gue udah capek dibilang masa depan gue suram gitu ya. Itu gue bener-bener belajar Cap, gue sampai ranking 5 kelas 3. Matematika gue tuh dari dulu masih catur ulan. Iya. Maaf pantaran kita masih sama. Iya. Maaf nih para milenials ya, kalau misalnya nggak ngerti cawu ya gitu. Dulu tuh masih ada cawu 1, cawu 2, cawu 3 gitu. Kalau sekarang kan semester. Nah, jadi dari cawu 1 sampai cawu 3 itu matematika aku 9 semua. Bagus ya. Bagus, ranking 5. Cuman untuk ngebuktiin bahwa wali kelas gue bisa kayak gitu. gini bisa. Emang gampang kok, gue bilang. Habis itu gue cabut. Akhirnya selesai lah. Dan akhirnya selesai. Gue dengar kan kita kehidupan malam masuk juga nih, pakai segala macem. Ya. Di mana mulainya, gimana bisa ke situ? Mungkin karena background yang keluarga yang begitu keluarga. Ya. Terus walaupun di saat itu gitu ya, aku ngerasa kan bahwa wah, gue anak broken home nih, kayaknya gue punya alasan yang tepat untuk gue pakai narkoba karena gue anak broken home. Walaupun itu cuma alasan doang ya, setiap orang punya alasan loh untuk pakai narkoba gitu kan. Nah, mulai dari mulainya tuh kelas 6 SD mulai ngerokok. Kelas 1, kelas 2 SMP tuh udah mulai nyobain tuh di Sulawesi Tengah itu. Zaman-zamannya minum obat Nipam, Magadon. Ya itu, ya ampun, itu kan maboknya jelek banget. Rohypnol segala macam. Waduh. Zaman itu sampai akhirnya kelas mungkin nyokap juga kan ngelihat gitu ya. Kelas 2 SMP diajakin sama mama gitu ke Millennium. Terus habis itu dipotekin Inex. Oh, jadi pertama kali lu nyoba dari nyokap itu Inex. Wah, sebenarnya nyokapnya juga nggak mau begitu, cuman karena udah dia juga lagi begitu, akhirnya ditawarin juga. Terus habis itu dia kasih wejangan gitu, mendingan kamu dapat dari mama daripada dari orang lain, katanya gitu. Aduh, wah, ini baru sekali gue ketemu orang. Kalau gue biasanya ya kita dari teman, dari siapa kayak. Enggak, sorry, dari keluarga. Ring 1. Terus jadi kalau misalnya aku pulang ketemu bandar. Tapi enggak, kan itu kan bukannya contoh yang baik ya. Betul. Bagaimana lah dengan keterpurukan, even itu dari orang tua, dari keluarga sendiri, kan terpuruk tuh lama. Berapa tahun terjerumus dalam kehidupan malam? Masuk gue kenal obat-obatan dari kelas 1 SMP berarti ya. Sampai kuliah lah. Sampai kuliah. Kelas 1 SMA pertama kali, kelas 1 SMA itu pakai putau, kelas 2 SMA kenal sabu, pakai sabu. Itu sampai kelas 3. Udah, sampai kuliah pun juga. Ngaco. Akhirnya ya udah kuliah sempet di Atma Jaya, Cap. Di Atma Jaya. Cuman saya ngundurin diri ya. Karena IP 0,3. 0,3. Gue kira 3,0. Enggak dong. Itu kan biasa. 0,3. Jadi masuk 2001, 2002 di DO udah. Habis itu. Terus dulu gimana waktu mengenai hidup kerohanian? Lo kan pasti punya agama dong. Ya. Agama Kristen. Nah, terus Kristen KTP dong, nggak pernah. Oh, pasti dong. Enggak, nyokap lo atau nggak pernah ke gereja atau doa atau apa? Jarang ya, Natal pun juga jarang kita ke gereja gitu. Natal jangan lagi clubbing. Iya, mungkin lagi promo soalnya. Nah, terus jadi bertumbuh tapi nggak pernah dikenalkan gitu. Oke. Jadi hal-hal kayak gitu tuh kayak jauh banget dari aku dari kecil sampai akhirnya pas kuliah. Jadi kuliah selesai kan di tahun 2002 tuh. 2003 aku diajak sama om tante. Dia mau pindah ke Singapura. Adanya papa. Adik papa, terus? Gue mau pindah ke Singapura nih. Dia jual semua aset segala macam di Jakarta. Dia mau ke sana membangun karir lah, gitu ya, pengen mulai gitu. Mereka juga mereka newlywed gitu. Terus habis itu udah kita mengadu nasib jual semua di sini.
cari Nah. kerjaan di sana. Terus? Bisa, Lu mau diajak? nggak? Ikut. Oh, Diajak, oke. diajak. Lu mau Waduh. ikut nggak? Diselamatkan. Kayaknya Singapura lucu Boleh juga, gitu ya. kan, lucu gitu. Udah gua ke sana tuh. Itu di 2003. Nah, 2003 di sana mulai dari seperti punya harapan bahwa bisa kuliah lagi di sana, terus habis itu Om Tante juga dapat pekerjaan di sana gitu. Tapi makin lama karena living cost di Singapura kan tinggi sekali ya. Iya. Tinggi banget, kayaknya itu paling tinggi di dunia deh living costnya di Singapura. Nah jadi 1 tahun di sana itu kita dari yang punya duit sampai nggak punya apa-apa juga, parah banget. Struggle ya. Jadi bener-bener nggak punya apa-apa di negara orang. Iya. Jadi kita hidupnya itu mulai deh tuh diundang ke persekutuan doa. Pokoknya kalau udah susah cari Tuhan ya, kalau seneng Tuhan juga ngerti kok. Terus udah diundang Persekutuan doa hari Rabu ikut Rabu. Terus habis itu di persekutuan doa kan ada orang Manado juga. Betul, Jadi dia yang masak. iya. Masak, bungkus, bawa pulang. Kamis, Jumat itu diajakin lagi doa bareng. Tahu lah orang nggak ada makanan kan yang Rabu udah habis dong. Dari Rabu dibungkus kan udah habis. Ini banyak contoh-contoh kayak gini, nggak ada makan, ikut PD-PD perusahaan doa dapat makan. Nggak apa. Itu awal yang bagus. Paling enggak apapun motivasinya deket aja dong. Terus habis itu udah. Jadi hidupnya tuh dari situ tuh kayak ikut Jumat doa, terus habis itu Sabtu mereka latihan karena mau pelayanan di hari Minggunya gitu. Karena ikut pulang kan makan-makan juga. Ibadah terus habis itu diajakin lagi makan-makan. Kayak gitu aja terus. Hidup udah tuh. Bener-bener hidup sampai akhirnya satu waktu si pendetanya, Cak, kamu bisa nyanyi kan? Udah deh jadi singer gitu. Karena kan udah beberapa bulan gitu. Iya. Ya udah deh, coba. Mulai dari situ, coba jadi singer nih. Udah jelang berapa ya? 2 kali 3 kali singer pelayanan. Terus tiba-tiba yang WL-nya teman aku namanya Rudy. Dia bilang, "Wah, minggu depan seru nih, Cak. Minggu depan yang khotbah itu namanya Amos Jairatnam." Oh, si Pak India itu. Ya. Dia kan lumayan kuat ya. Betul. Karena tahunnya dia punya karunia nabi. Ya, Jadi nubuatan dan betul. segala macem. Terus kan nggak ngerti waktu Kenal itu. gua, kebetulan. Apa tuh? Karena dia sering banget ke Indonesia kan dan bisa bahasa Indonesia. Betul. Jadi jadi seru gitu, Cak. Pernah waktu itu dia pas lagi naik mau khotbah, dia ngelihat yang main keyboard. Teman aku cerita, dia lihat yang main keyboard terus habis itu dia tunjuk, "Kamu zina." Gue bilang mati gue bilang Lagi pelayanan digituin. iya lagi pelayanan. Terus kan gue kayak, wah kelar, bunuh aja gue sekalian kalau kayak gitu. Itu udah kalau misalnya ngelihat gue udah bukan cuma kamu zina, narkoba, semuanya udah banyak banget itu. Gue kayak, oh oke, kalau gitu gue nggak bakalan singer. Udah nggak apa-apa, siapa lagi yang singer? Orang ini juga gereja awal-awal kan. Iya. Gereja ngerintis gitu. Udah nggak apa-apa gitu. Nggak, gue nggak mau. Terus habis itu teman aku kasih usul lah. Udah gini aja, lu puasa aja. Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Siapa tahu hari Minggu dia ngomongnya yang baik-baik. Gue bilang usul macam apa itu? Cuman karena gue nggak punya pilihan lain ya udah gue puasa kan. Puasa tuh gue Jumat, mulai dari hari Jumat itu gue puasa pertama gue pas buka gue tahan gue nggak ngerokok, gue tahan pokoknya tidak sampai hari Minggu. Abis itu udah gue bebas. Jumat, Sabtu, Minggu. Terus pelayanan minggunya? Pelayanan nih gue. Pelayanan kan gue naik nih gue. Terus habis itu gue lihat nih, aduh ini dia nih sepertinya nih gitu kan ya. Si Pak Pendeta Amos ini. Udah. Terus habis itu gue nyanyi apa segala macam. Terus dia pun juga naik. Selamat gue nggak ditunjuk. Nggak ditunjuk. Aman. Gue duduk paling belakang ya. Gue duduk ujung belakang, nggak kelihatan apa-apa lah pokoknya gitu. Nah, habis begitu selesai kan, banyak yang didoain kan, jemaat-jemaat pada didoain. Terus habis itu pengerja-pengerjanya pun juga pada minta didoain. Betul. Gue duduk aja, gue nggak bergerak dong. Udah bagus nih tadi nggak ditunjuk-tunjuk. Terus tiba-tiba si Rudy ini teman gue nyamperin gue, "Cak, lu nggak mau maju?" Terus habis itu, "Enggak, udah bagus gue nggak ditunjuk." "Lo nggak penasaran dia pengen ngomong apa? Lo kan udah puasa dari hari Jumat." Oh, iya juga sih, ini gue puasa nggak gampang. Kalau makan minum nggak ngerokok ini orang. Nahan nggak ngerokok ini loh, ini antara hidup dan mati, hey gitu kan. Oh iya juga sih, udah lo maju aja. Nggak tahu kenapa rasa penasaran gue tinggi banget waktu itu. Maju lah lo ke depan. Maju gue. Bodoh memang.
Maju gue pas begitu udah makin dekat, gue udah makin nggak berani lagi untuk lihat mukanya kan, gue udah nunduk aja. Begitu maju, dia pegang pundak gue gitu ya, ini dia pegang pundak gue, terus habis itu dia ngomong pakai bahasa Inggris. Ya artinya gini, kamu akan dipakai Tuhan luar biasa gitu. Kamu akan dipakai Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Kamu akan dipakai Tuhan seperti Yeremia. Ini siapa Yeremia? Ini maksudnya kasih clue dong. Yeremia ini kenapa nih? Kalau Yeremia mati muda kan kita nggak tahu nih. Soalnya gue nggak tahu Alkitab nih ya. Nggak pernah baca Alkitab. Nggak pernah baca Alkitab. Terus? Nggak, tapi pertanyaan terbesar dalam hati aku adalah kok bisa? Kok bisa Tuhan mau pakai gua, ya kan? Kok bisa gua loh yang broken home, yang gua pakai narkoba, sampah banget kehidupan malam, pacaran gua juga nggak beres dan segala macam gitu. Maksudnya kok bisa Tuhan mau pakai gua, dan itu kan it's a big thing lah, Tuhan mau pakai gitu kan, kata-kata Tuhan mau pakai. Nah tapi itu cuma dalam hati aja, kayak gue nggak ngomong itu, tapi bahkan seperti dia mendengarkan pertanyaan gue gitu ya. Abis itu kata-kata selanjutnya yang menarik, dia bilang gini, karena kamu berharga di mata Tuhan. Amin. Wah, itu langsung lah tuh ya. Itu kalimat yang gue cari dari dulu sebenarnya. Itu kalimat yang nggak pernah dikasih tahu sama orang tua gue. Itu kalimat yang gue cari itu sampai gue pakai narkoba. Karena gue nggak tahu gue di sini tuh untuk apa sebenarnya. Ngapain gue ada di sini di tengah-tengah keluarga yang hancur? Tadinya gue punya keluarga gue nggak ada, hancur, broken home. Tadinya gue punya pendidikan gue pun juga hancur. Gue pakai narkoba, bahkan masa depan gue pun juga gue tahu hancur gitu. Nah, kenapa gue mesti ada di sini sampai kapan? Gue seperti ngerasa gue nggak perlu. Maksudnya kayaknya kalau misalnya semuanya pun juga endingnya adalah mati gitu ya. Yang ngapain gue mesti bertahan dengan ketidakenakan ini. Itulah makanya kenapa aku pernah dulu sampai kayak apa gue mati aja gitu. Oh, saking udah frustasinya, lo pikir udah masa depan gue nggak ada apa-apanya lagi. Akhirnya mendengar satu kalimat, kamu berharga di mata Tuhan. Itu kalimat yang ngerubah aku dari tahun 2003 itu sampai sekarang. Titik baliknya di situ. Titik baliknya di situ. Pulang dari situ gue baca Yeremia. Baru lo tahu tuh ya, nabi yang diutus Tuhan. Oh ternyata dari gue dalam kandungan pun juga sudah Tuhan udah tahu blueprint. Dikuduskan, sudah dipilih oleh Tuhan. Yes, udah dipilih dan Tuhan udah punya rencananya, udah punya blueprint. Disitulah aku baru ngerti. Oh oke, ternyata gue bukan kecelakaan. Ya walaupun mungkin gue MBA tapi gue bukan kecelakaan, bahwa gue itu punya tujuan gitu. Nah mulai dari situ ya udah aku cari tujuan aku itu apa. Oh iyalah, kan juga dibilang rancanganku bukan rancanganmu, seperti tingginya langit demikianlah rancanganku untuk kehidupanmu, itu kata Tuhan. Betul. Rancangan masa depan yang penuh pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Betul. Dan akhirnya sampai sekarang pun juga kan kita tahu bahwa masa depan yang cerah itu tidak membutuhkan masa lalu yang cerah kan. Betul. Ya kan? Untuk mencapai masa depan yang cerah itu kita doesn't require masa lalu yang cerah. Masa lalu mau kayak bagaimana, tetap kita bisa achieve masa depan. Tapi masa lalu lu itu yang membuat fondasi lu kuat. Iya. Tapi sekarang yang gua ininya sama lu kok bisa bangkit dan lu jadi seorang aktor terkenal lu ini. Waduh. Bisa memerankan itu bukan Reza Nangin deh kalau itu. Terus lu juga entertain, dan yang gua ini lagi baru tahu suara lu tuh bagus banget. Terakhir gua suruh nyanyi dikit. Gimana bisa jadi terjun ke entertainer sama bisa jadi seorang YouTuber yang terkenal, guys. Gua dulu belum ada gua belum kenal YouTube dulu, dia udah sering gua tonton. Boleh juga nih, kocak juga nih orang-orang. Nah, gimana? Itu menarik juga sebenarnya, Cap. Karena kan begitu pulang dari Singapura, cari kuliah lagi kan. Kuliah lagi di sini. Terus habis itu mulai ngeband sebenarnya. Oh, dari band. Band di mana nih? Di gereja, di teman-teman biasa aja? Dari ngeband gereja sampai akhirnya yuk kita bikin, kita keluar yuk gitu loh. Bikin lagu sendiri. Terus habis itu ngumpulin teman-teman gitu ya untuk kita bikin album. Sampai akhirnya 2008 sign kontrak sama label baru juga. Tapi 2010 juga mungkin karena belum siap kali ya. Ya udah deh 2010 bubar. Nah, dari situ aku tuh kerjaannya itu ngamen di kafe-kafe. Oh, ngamen jadi kafe-kafe. Jadi nggak kontrak di kafe nggak. Jadi pindah-pindah aja gitu.
kontrak di kafe, jadi hari Jumat itu di Pisai Bira, gitu. Terus habis itu ntar Sabtu di Kemang, terus habis itu Minggu biasanya weddingan tuh. Iya. Minggu weddingan. Nah jadi udah setiap hari itu diisi sama ini aja, sampai akhirnya 2012 itu kan. Jadi dari 2000 berapa tuh ya? Dari 2008, 2010 sampai 2012 itu kan sebenarnya juga pengen nyoba lah casting gitu kan. Ada casting iklan lah, casting film lah apa segala. Cuman nggak pernah keterima gitu kan. Sampai akhirnya di 2012 temen aku tuh bilang, "Cak, datang dong ke tempatnya Mas Hanung gitu. Mau casting gitu kan, Hanung Bramantyo." Terus habis itu enggak lah, gue udah capek, gue udah ditolak. Gue di PH temen gue sendiri aja ditolak 4 kali gue ditolak. Apalagi PH-nya Hanung kan. Gitu. Udah sutradara gede. Iya. Udah enggak deh, udah enggak apa-apa deh. Ya udah deh gini, main aja dulu ke sini. Ya udah main lah gua. Kalau misalnya nongkrong, oke, ayo deh kalau mau nongkrong. Ya udah. Nongkrong, ngobrol, ditembak suruh casting. Itu ada casting, ceritanya jadi pemuda agama. Anak youth, kayaknya gua anak youth, gua pikir. Perannya itu jadi pemuda agama yang dijodohin sama pemeran utama ceweknya. Karena pemeran utama ceweknya ini kan beda agama sama si pemeran utama laki-lakinya kan. Dijodohin. Jadi gue pikir kayak gue anak youth banget gue kan. Jadi kayaknya kurang lebih gue tahu lah memerankan jadi pemuda agama seperti apa gitu. Ya udah akhirnya gue casting terus dikabarin 3 hari kemudian, dapat nih perannya. Yuk bisa nggak datang ke sini? Gue udah bilang sama teman-teman. Next nih filmnya Hanung jadi anak youth pemuda agama, gue bilang gitu. Terus habis itu udah ngobrol lah di PH-nya Mas Hanung. Oke, Reza kita blok 1 bulan ya untuk syuting. Gue yang kayak pemuda agama bukannya cuma 10 scene. 10 scene kan palingan cuma seminggu lah gitu. Enggak, jadi pas Mas Hanung lihat hasil castingnya, jadi kamu dipindah ke pemeran utama, dia bilang gitu. Gara-gara ngelihat hasil casting itu. Terus coba lihat hasil castingnya, jelek banget hasil castingnya. Sumpah gue ngomong, jelek banget hasil castingnya itu. Terus habis itu kan gue penasaran, maksudnya emang kenapa dan pemuda agama? Gue mau pemuda agama aja. Gue nggak pengen jadi pemeran utama karena beban karena gue belum pernah acting kan sebelumnya. Terus tiba-tiba gue dikasih tanggung jawab peran utama ya. Iya, gede banget. Mas Hanung keluar tuh. Mas Hanung keluar. Zah, kamu jadi itu aja ya, jadi si Cahyo ini ya, jadi pemeran utamanya. Bagus kamu. Aku udah lihat castingmu, wah apik. Bagus. Iya, soalnya si pemuda agamanya ini memang dia tuh mesti ganteng ya. Jadi jadi ntar ini pemuda agamanya ini Coki Sitohang gitu. Jadi oke. Mas Hanung, gue nggak tahu gue mesti tersanjung atau sedih. Gue bingung sekarang perasaannya gue bagaimana. Terus habis itu boleh nggak kasih aku waktu lah 3 hari karena aku bisa nggak pikir-pikir dulu. Waktu itu tuh aku berpikir pengen tolak gitu. Jadi 3 hari gue pulang, 3 hari kemudian gue kabarin gue nggak bisa ya gitu. Telepon aja gitu kan aku pikir. Ya udah deh, nih bawa aja deh. Kalau gitu bawa aja skripnya. Nggak usah bawa skrip. Gue juga nggak bakalan baca. Gue bilang gitu kan. Udah gue pulang, gue ngobrol sama istri sama Kakak Rohani. Mereka ngobrol hal yang sama sih. Dia bilang katanya kalau misalnya besok tiba-tiba lo disuruh nyanyi, lo nggak akan pikir 2 kali, pasti lo akan iya gitu. Karena lo tahu lo bisa nyanyi, lo punya pengalaman itu hampir setiap hari yang lo lakukan gitu. Lo pede lah. Dengan hal ini gitu ya, lo kan langsung berpikir jadinya karena gua tahu gua nggak bisa, jadi lu butuh Tuhan kan? Dan lu sendiri kan yang bilang hasil castingnya jelek. Kalau gitu kan siapa yang naruh itu lu di situ? Lu kan bukan siapa-siapa, dia bilang gitu. Di situlah gue yang kayak, ya juga ya. Ya udah deh, kalau misalnya memang ya karena gue tahu itu Tuhan yang mau gue ada di situ gitu. Karena nggak mungkin banget kayak lu kalau misalnya ngelihat hasil castingan gue juga kayaknya muntah mendadak kayaknya. Jelek banget kok gitu. Tapi satu hal, pasti segala sesuatu nggak ada yang kebetulan. Betul. Lu udah selama ini kan ada kerinduan, walaupun lu melayani, misalnya kadang-kadang apa sih gue ngelayani untuk apa? Tapi kan Tuhan tadi yang terpanggil itu yang dinubuatkan Yeremia itu. Banyak yang dipanggil, banyak yang dipilih. Tapi belum tentu semua bisa setia. Nah sekarang kan Tuhan udah tahu dari kandungan dia udah tahu lu seperti apa. Nah kalau gue pakai anak ini kayak kita, kalau gue pilih ini
gue tahu nih dia ke depannya seperti apa. Ya, Nah, bagian kita, lo lakukan itu. Nah, sekarang sesudah lo masuk ke dunia film, lo jadi orang, wah dikenal semua orang. Kan kehidupan lo makin berat dong. Oh dulu gue hidup malam nih, semuanya bisa. Apalagi sekarang terkenal, punya duit gampang, tinggal apa aja. Betul. Terus lo bisa mempertahankan, kan bertobat itu gampang, Jak. Betul. Menjalankan dan mempertahankan itu yang susah. Betul, bener banget. Kalau zaman dulu kan kita kalau misalnya di tempat clubbing gitu mau pulang jam 2 sampai jam 3, bahkan sampai jam 4 pun juga kayaknya Nggak pulang-pulang 3 hari juga. iya, pulang pas keluar ini kenapa terang banget gitu ya gitu. Udah siang gitu. Sekarang semakin kesini semakin berubah sih memang, Cap. Sekarang jam 11 tuh kalau misalnya begadang udah masuk angin. Gimana? Lo menjalankannya sampai hari ini lah, udah pas lo jadi Wah, manuver dari 2000. the worst-nya aja, lo bisa pertahankan itu karena akhirnya ketemu istri nih. Ya. Terus Abis itu kan udah nih kita married. Mungkin manuver paling menukiknya kali ya yang aku bilang gitu. Karena kan kalau kita mendedikasikan diri kita gitu ya ke untuk hidup, untuk yang kayak gue tahu nih kayaknya tujuan gue adalah untuk memuliakan nama Tuhan gitu ya. Pasti kan nggak baik-baik aja gitu. Iyalah. Pasti godaannya tuh bener-bener. Godaan, tekanan, ujian itu selalu ada. Yes. Khususnya di DM Instagram ya. Bukan di tempatnya bergaul di teman-teman semuanya. Roh memang penurut. Betul. Tapi daging lemah. Jadi bahkan aku kalau misalnya ke istri gitu ya, sampai DM Instagram pun juga aku kasih tahu. Maksudnya ada DM mulai dari kata-kata sampai foto pun. Iya. Waduh, parah-parah banget memang. Betul. Gitu. Tapi gue kasih tahu semuanya gitu. Ya. Bahkan maksudnya nggak gue begitu gue lagi syuting terus abis itu ada lawan main pun juga yang ngajakin gue terus abis itu gue tolak, gue sampai rumah pun juga gue cerita. Jadi gue berusaha untuk membawa dia dalam pekerjaan gue juga gitu. Jadi supaya karena we're in this together kan gitu. Nah, yang manuver paling menarik gitu, yang paling menarik di 2014 tanggal 22 Maret gue banyak banget kan. Gua lahir bulan Maret tanggal 25, lu tanggal 23 kan? Tanggal 23. Tanggal 22 Maret kenapa? 22 Maret itu 1 hari sebelum gue ulang tahun. Di malam itu duit gue tinggal 100.000. Bensin gue mau habis, udah nyala nih bensin gue nyala. Terus habis itu dan di minggu itu, jadi gue baru ada Dimi itu yang pertama. Dimi itu masih umur 2 tahun ya kalau nggak salah ya. Cowok nih maksudnya? Iya, 1 tahun 2 tahun cowok. Dia tuh seminggu itu mimisan hampir 5 kali gitu, dalam 5 hari itu mimisan berturut-turut dan lumayan banyak gitu. Dan kita nggak bisa bawa ke dokter gitu karena nggak punya uang. Gitu. Itu adalah masa dimana kayak gitu kan ya. Dan aku kan memang kalau misalnya dari dulu doa kalau misalnya sama Tuhan itu kan benar-benar kayak apa adanya aja gitu, kayak ngobrol aja, kalau misalnya lagi marah ya marah gitu kan. Kalau misalnya lagi kecewa gitu kan. Dan pada saat itu doa aku tuh benar-benar banyak banget kekecewaannya. Dari 2003 istilahnya gitu kan. Dari 2003 11 tahun nih kita bareng-bareng nih kita dedicate ourselves gitu. Masa 100.000 sih gitu kan. Nah, jadi malam itu banyak banget kekecewaan aku, banyak banget protesnya gitu. Sampai Cita pun juga istri aku kayak, kamu kayaknya jangan terlalu banyak mikir kayak gitu, ntar takutnya tiba-tiba ntar kamu backslide. Karena gue harus ngeluarin gitu. Karena kalau misalnya nggak keluarin kan ya buat apa? Gitu, lebih enak juga gitu. Udah marah-marah lah dan segala macem, pahit banyak keluar gitu kan ya sambil doa. Malam itu nggak bisa tidur tuh, Cap. Anak gue tidur, istri gue tidur. Itu jam berapa? Jam 1 ya. Jam 1 tuh gue masih nggak bisa tidur gitu. Dan terngiang-ngiang di kuping gue, di kepala gue itu lagunya anak gue. Gue nggak pernah hafalin lagunya. Apa lagunya? Lagunya Elmo sama Will I Am. Lagu kartu ya? Jadi dia tuh lagi suka dengerin lagu itu. Terus tapi gue juga nggak pernah hafalin dan gue juga nggak pernah nyanyi bareng gitu. Jadi gue tahu dia sering pasang lagu itu gitu. Jadi liriknya lucu. Nah, liriknya tuh kayak gini. I'm gonna keep my head up high. Keep on reaching high, never gonna quit, I will getting stronger. Malam itu kayak ngerema gitu ya di kepala gue, kok kayaknya bold banget gitu kata-kata itu. Dan di situ gue mengerti bahwa yang Tuhan mau gitu ya, Tuhan nggak mau gue ngerasain kesusahan. Buat Tuhan gampang untuk kasih semuanya itu kayak itu gampang banget. Tapi yang Tuhan nggak bisa kasih ke gue adalah tiba-tiba jadi kuat. Nggak bisa. Tuhan nggak bisa kasih manusia dalam 1 hari, oke.
lututmu akan kuat, sampai ke rawa mau ke medan manapun kamu nggak akan jatuh. Nggak bisa. Yang Tuhan bisa kasih adalah prosesnya kan. Nah di situ aku mengerti bahwa oke, ya udah, oke, gue ngerti bahwa Tuhan mau gue jadi kuat. Ya udah deh, gue nurut deh. Itu di malam itu akhirnya gue ngerti, oke, gue nggak akan protes lagi soal ini. Tuhan mau bawa gue kemana? Ya udah deh, ayo deh. Justru malah gue ngerasa karir gue naik itu setelah 2014 itu kan. Gitu, masuk ke TV dan masuk dunia stripping dan segala macam gitu. Jadi Senin sampai Sabtu syuting. Muka gue tuh di Trans TV tuh dari Senin sampai Minggu. Bosen banget kayaknya. Nah, tapi di sela-sela itu jalan stripping udah setahun gitu ya, jalan gitu ya. Di kursi sambil nunggu take gitu ya, nah sambil nunggu syuting gitu ya. Habis itu mikir gitu. Gue setiap hari Senin sampai Sabtu di sini. Bangun gue pergi, anak belum bangun. Gue pulang, anak udah tidur. Minggu pun juga walaupun gue libur karena gue saking capeknya gue pakai untuk tidur. Gue nggak bisa main untuk anak dan segala macam. Di satu sisi mungkin gue ngelihat tabungan gue oke lah, duitnya oke gitu, karena stripping kan. Tapi di momen itu gue ngerasa kayaknya bukan duit banyak yang gue cari deh. Karena gini, waktu duit, misalnya duit kita hilang gitu ya sekarang, kita kerja 2 kali lipat, 3 kali lipat bulan depan atau 2 bulan lagi, kita akan bisa ngedapetin duit yang hilang kemarin gitu. Tapi waktu yang hilang, mau kerja 10 kali lipat, sampai nangis darah, nggak bakalan balik waktu itu. Dan di situ aku milih oke, gue nggak mau kehilangan momen, gue nggak mau tiba-tiba anak gue udah bisa jalan, udah bisa ngomong, gue nggak mau kehilangan momen-momen itu. Buat gue duit bisa dicari sih, duit bisa dicari dan maksudnya gue tahu istri gue sampai kapanpun kita mau ngontrak juga nggak apa-apa gitu, dan gue pun juga nggak apa-apa gitu kan. Bukan segala macam kemewahan itu yang gue cari gitu. Gue cuman nggak mau pada saat gue mengejar itu yang jadi korban adalah yang di rumah. Keluarga sangat berarti bagi. Iyalah. Apa artinya istri sama anak gue? Wah, buat gue itu alasan untuk berjalan kali ya tiap hari ya. Kenapa gue masih mau kerja? Mungkin juga karena mereka dan support dari rumah itu nggak bohong, nggak bohong. Karena kita di kerjaan kan kita bakalan ketemu berbagai macam orang, sampai orang yang baik sampai orang yang kayak tai gitu juga ada gitu dalam kerjaan. Ya kayak di kerjaan gue lah kan. Gue kan tiap hari dikelilingi oleh bidadari-bidadari cantik juga nih. Kalau nggak kita bertahan ya akan runtuh lah. Betul kan. Kalau akhirnya kerjaan itu kan nggak membuat lo sejahtera nih, walaupun nih stripping capek dan keluarga jadi agak terbengkalai. Gimana mengatasinya abis itu? Lo beralih ke YouTube ini atau? YouTube udah dari 2012. Jadi waktu dari film pertama itu kan YouTube pun juga bareng. Udah ada juga ya. Iya. Waktu aku ngambil stripping, justru malah YouTube agak slow sedikit gitu, karena kan fokus ke sini ya. Fokusnya ke TV gitu. Nah begitu selesai programnya selesai, abis itu ada tawaran stripping lagi. Jadi semua tawaran stripping setelah itu aku tolak. Aku tolak karena nggak pengen sih. Karena keluarga nomor 1 lah. Iya, duit bisa dicari, percayalah. Karena anak itu kan mencontoh kita orang tuanya. Nah, kita kan, gue salah satu orang yang minim kasih orang tua juga ya. Karena gue 12 tahun juga udah bukan dibuang lah. Disuruh sekolah ke tempat tante gue juga di Singapura. 2 tahun, umur 12, lulus SD. Nah, kita satu keluarga nggak sih kayaknya? Kok ceritanya mirip? Betul. Sesudah itu kan lo nggak pernah merasakan atau tahu kasih bapak, kasih orang tua. Betul. Bagaimana lo menerapkan ke anak lo? Dari mana lo ambil nilai-nilai itu? Ya, kita nggak tahu mau mencontoh siapa gitu kan. Contoh yang paling dekat ya, yang paling kita tahu adalah bagaimana Tuhan mengasihi umatnya aja. Kalau aku gitu ya, karena kalau misalnya kita belajar di gereja ataupun juga di kuliah kita belajar tentang unconditional love-nya Tuhan gitu. Dan pada saat itu belum punya anak, nggak begitu mengerti sebenarnya konsepnya kan, kayak masa iya sih ada gitu kan. Tapi waktu udah punya anak jadi oh iya sih ngerti, iya ngerti gitu. Nah walaupun memang nggak ada yang pernah punya pengalaman sebelumnya untuk jadi orang tua kan, pasti jadi orang tua adalah pengalaman pertama kali gitu. Jadinya
menjadi ayah pun juga akhirnya mesti belajar banyak. Iya. Mesti betul. belajar. Aku belajar sama teman-teman psikolog juga. Ada namanya Kanovita. Aku belajar being a parents itu seperti apa sih? Parenting itu bagaimana? Belajar tumbuh kembang anak tuh kayak bagaimana sih? Apa yang mereka apa yang mereka lagi alami 0 sampai 6, 6 sampai 12 kayak gitu-gitu gitu. Jadi karena aku nggak punya jangan atau nggak punya hal yang diwariskan kan dari orang tua gitu. Jadi itu belajarnya sampai sekarang pun juga tiap hari, apalagi PPKM stres ya gitu kan. Udah di rumah doang ngapa-ngapain. Ini kan anak semuanya pada teriak wow gitu. Oke, kalau anak kita udah pastilah leher juga kita kasih untuk anak ya. Iya, betul. Arti seorang istri bagi Reza Nangin apa? Wah, istri. Mungkin kalau misalnya Alkitab kan bilang tulang rusuk kali ya. Betul, penopang dan tiang doa. Penopang gitu. Bahkan kalau misalnya itu aku setuju. Bahkan kalau misalnya mau ditambahin gitu ya. Istri itu bukan orang yang berjalan ataupun juga bukan orang yang ada di belakang suami. Enggak. Dia sebelah-sebelahan. Jadi bukannya kayak suami-suami sekarang istri di rumah aja lo gua kasih uang belanja udah diem aja, bukan gitu? Enggak. Apa artinya coba? Jadi kita sama istri itu jalannya bareng. Gitu. Kalau misalnya jalan bareng itu saling supportnya lebih gampang kan, Cap? Waktu sesimpel kita lagi jalan sore nih, kalau misalnya Captain di belakang kan agak susah nih ngomongnya kan kita. Kalau sebelah-sebelahan enak ya? Kalau sebelah-sebelahan kan enak. Oke. Nah, begitupun itu yang kita jalanin sih. Itu yang kita. Jadi sebisa mungkin kita ya kalau misalnya peran pasti beda-beda gitu ya. Sebisa mungkin pasti harus saling support karena tidak ada kompetisi dalam rumah tangga. Ya kan sama-sama membutuhkan perhatian, sama-sama membutuhkan reward, sama-sama apa yang kita butuhin dia juga butuhin. Betul. Jadi kalau misalnya bilang di belakang suami atau laki-laki yang hebat ada seorang istri, enggak sih, di samping. Selama ini orang di belakang suami yang berhasil hebat ada istri yang lebih hebat. Iya betul. Ini ada istri yang lebih hebat di samping tapi. Di samping sekarang. Nah, kan dari keterbukaan lo itu istri lo bisa percaya sama lo kan. Sekarang kita kan suami-suami banyak yang bangsat nih. Iya benar juga. Lo iyalah. Benar. Apalagi istri yang nggak ini dikibulin mulu, ibu rumah tangga yang di rumah kan. Betul. Nah kan istri kita ibu rumah tangga nih. Istri lo kerja nggak kan? Kerja tapi di rumah aja. Di rumah. Oke. Ya maksudnya nggak kantoran kan. Betul. Jadi gampang banget kalau mau kita tipu kan. Betul sekali. Apalagi lo kan, waduh di mana-mana cewek tinggal kedip sekali kata Mongol, ting ikut semua itu di Manado kan. Di Manado iya. Benar. Sampai sekarang gitu ya, kalau misalnya aku pulang syuting, mau jam 3 pagi, jam 4 pagi, begitu pulang, kan sampai sekarang pun juga dia masih bukain pintu. Jadi aku tuh nggak bawa kunci. Jadi telepon dia yang bukain. Nah pada saat itu gitu ya. Itu aku pasti spend sekitar 1 jam untuk ngobrol hari itu aku ngapain aja. Sampai sekarang gitu. Jadi nggak yang langsung tidur gitu. Satu pesan yang bagus ya, bini-bini, contoh bininya Reza sama bini gua. Ya, percaya aja gitu. Terima transferan, jangan. Nggak usah coba aja kalau misalnya lagi nonton gitu ya, ada handphone dia. Kasih kagetan aja, ngambil handphone gitu kaget gitu. Nah kalau misalnya dia yang gelagapan gitu, nah berarti ada apa? Itu tandanya gitu ya. Wah, ini ada ilmu baru bener. Ini kalau gitu. Ini lihat responnya tuh. Kalau dia yang tiba-tiba kayak serangan jantung gitu. Gitu. Nah, kan ada sekarang orang udah masuk ICU juga PWS tiba-tiba HP-nya diambil langsung hidup lagi. Gue tertarik sama video lu dulu tuh yang buat pertama kali nih, parodi Jokowi Ahok. Isa ide dari mana? Apa lu buzzer-buzzer? Lu buzzer Jokowi jangan? Bukan ya? Dari teman. Jadi teman tuh, jadi kan justru kita pada saat itu kita nggak begitu ngerti lah. Soal-soal politik ya? Iya. Bahkan aku pun juga nggak tahu bahwa gubernur kita tuh saat itu siapa. Iya. Terus habis itu teman datang terus habis itu ngasih tahu, wah ini oke nih gitu. Nah, pada saat dia datang dengan bawa ide itu, parodi itu, kita akhirnya research kan. Kita research,
oh ternyata oke nih gitu, oke juga nih, oke yuk bikin bikin. Tapi itu pun juga cuma sebatas kayak ya udah deh bikin aja. Sebarinnya pun juga kan di sosial media masing-masing. Tapi gara-gara itu lo semua gue jadi tahu kotak-kotak lagu lo itu yang membuat keren juga nih. Ya kita mendukung yang baik ya. Kalau yang nggak baik bodo amat, kita kritisi, kita kasih solusi. Tapi kan sekarang bagus, buktinya terbukti kan. Nah itu salah satu. Oh jadi gara-gara diajak temen lu, tadinya nggak ada. Tadinya nggak tahu. Nggak ada sangkut pautnya, bukan kayak wah disuruh dibayar lu buat nih biar nggak. Gubernur Jakarta siapa aja pada tahun 2012 gua nggak tahu. Padahal gue lahir besar di Jakarta. Iya, ngapain? Gue golput terus gue. Orang pemilu gue masih belum bangun. Makanya langsung nanya-nanya, emang gimana sih caranya? Gimana sih gitu? Tapi zaman dulu kan, zaman dulu apalagi tahun-tahun aku pertama kali bisa nyoblos 17 kan masih tahun 90-an. Apapun yang kita coblos juga Soeharto. Itu pasti gue. Itu kalangan sendiri. Itu gue tertariknya karena apa? Itu salah satu penginjilan yang orang nggak sadar gitu loh. Bagus untuk anak-anak muda milenial. Nah sekarang kan lagi gereja online atau segala macam kan di media sosial. Banyak yang dagang-dagang Yesus nih yang gondrong tuh didagangin. Oh iya dong lo. Didagangin kan lo. Tuhan tuh didagangin. Cari cuan terus. Gimana pendapat lu nih sekarang? Anak-anak muda sekarang, milenial, even agama apa aja lah kan melalui media sosial banyak merusak. Betul. Kalau misalnya kita tuh pertama kalinya awalnya bikin UKS itu karena cuman pengen keluarin unek-unek aja sebenarnya. Gitu. Lu lihat banyak persaingan yang kurang jelas ini. Iya, kan gereja kan macam-macam nih ya, kan? Ya. Dengan berbagai macam peraturannya. Banyak banget. Betul. Terus dan dengan peraturannya lah, dengan kebijakan-kebijakannya. Gayanya lah. Walaupun kalau misalnya ditanya, ini gereja siapa? Gereja Tuhan. Tapi kenapa peraturan lo? Peraturan Tuhan dong lo taruh sini. Jangan peraturan lo. Terus aja gereja Tuhan. Gitu. Akhirnya UKS ini terbit. Akhirnya muncul lah dan ternyata disambut sama teman-teman anak-anak youth gitu. Karena mereka punya, kan anak-anak sekarang tuh kritis ya kan. Mana mau dia, kamu baca dari Matius ini, apaan sih lo? Terus pendekatannya pun juga mesti beda. Dan pada saat mereka datang ke gerejanya mereka gitu ya, mereka nanya aja, disangkanya membangkang gitu kan. Kita diajarin sama pendeta-pendeta kita yang dulu, caranya beda, ya kan? Dan kita mau ngajarin ke bawah kita pun juga beda karena mereka bertumbuh dengan sosial media yang berbeda dan segala macam. Jadi kita nggak bisa pakai cara yang lama untuk ngejangkau mereka ini gitu. Dan kalau misalnya nanya aja itu dibilang membangkang gitu ya, dibilang provokator, ya gimana mereka mau bisa bertumbuh gitu. Sedangkan cara mereka bertumbuh adalah dengan mereka berpikir kritis. Critical thinking bagus dong. Iya kan, bagus banget. Memang bahasanya nggak sesuai dengan sok-sok rohani gitu ya, tanda kutip. Wah, Yesus, loh emang nggak apa-apa harus begitu biar orang tuh yang bebal itu jadi bijak. Betul. Orang Kristen kan banyak yang bebal, belagu karena bilang anak Tuhan belagu sama orang tuanya. Iyalah. Iya kan. Aku pun juga zaman dulu tuh gitu. Ada masa-masanya di mana ke gereja terus rumah nggak dipikirin. Pelayanan terus anaknya kena narkoba. Ini buat Tuhan. Tapi orang rumah pada protes kan, ini Reza mana nih? Enggak, kan goblok gitu. Lu sempet ngalamin gitu juga? Sempet. Gue tuh bener-bener istilahnya radikal-radikalnya gue tuh pernah juga gitu ngalamin kayak gitu. Gue kan ketemu orang dikit gitu ya, tiba-tiba yang kayak, lo tahu Tuhan Yesus nggak? Yang nggak radikal banget dia kayak dulu tuh. Gitu, sempet sampai doain mau nggak? Gue doain dia. Lu kenal Tuhan Yesus nggak? Anak-anak pang apa? Gue kan sering nonton YouTube juga yang gue pilih-pilih juga. Tapi salah satu yang sering gue tonton ya itu serial, apalagi baru ini kan, baru di Reborn. Ngajakin Coki. Ya. Wah itu boleh juga tuh. Agnostik. Beneran itu? Iya, dia agnostik betul. Dia betul agnostik dan justru malah kenapa kita ajakin dia? Tapi kok jagoan gue nonton lu kok lebih apal-apal dia sih ayat? Dia Alkitab bolak-balik dibaca. Jadi dia tahu persis ayat mana kejadiannya tuh seperti apa. Zaman dulunya tuh dia tahu. Jadi urutannya tahu. Nah, kalau misalnya kita kan memang ada tapi itu kapan ya gitu. Di mana ya gitu. Nah, dia tuh lebih kritis gitu. Jadi lebih hidup aja gitu obrolannya. Dan ternyata cukup disukai lah gitu. Betul. Lu kan suaranya bagus nih. Aduh. Apa lagu yang paling berkesan saat lo menyembah Tuhan? Kalau gue punya sendiri, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit. Bagus banget lagi. Kalau lo apa? Gue tuh lagu lama sebenarnya. Yang penting apa yang setiap hari gue kalau apa-apa
aduh Tuhan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan, kan begitu kan. Lo apa? Judulnya Ku Berbahagia. Tahu nggak, Cap? Coba nyanyiin dulu dikit. Aduh, ya ampun. Ku berbahagia dan teguh. Wah, itu Lagu lama. gereja yang dulu-dulu Yes. itu. Tapi itu kan, itu pada saat kita nyanyi, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Iya, keren banget ya. Itu mau di situasi kayak gimana pun, kita tuh kayak langsung ke recall lagi bahwa, oh iya, kita tuh memang dipanggil untuk ini kok, untuk ngejalanin ini kok. Bisa kok, Tuhan gak bakalan ngasih cobaan yang melebihi kekuatan kita. Yuk, bisa. Betul. PPKM darurat memang gitu. Iya. Tapi bisa kok. Bisa. Bisa. Jadi kita bisa, sudah dipilih, dipanggil, tetaplah setia dalam segala. Yes. Thank you, Reza. Sama-sama. Obrolan yang sangat menyentuh saya juga. Kita sama-sama lah maju melayani Tuhan sampai Dia datang. Amin. God bless you. Amin. Thank you. God bless. Bye.